A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillah, para pendengar Hauzah TV yang dirahmati oleh Allah, kita sampai di pertemuan kelima, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Nabi Musa dan persamaannya dengan Nabi Muhammad. Di pertemuan kali ini kita akan membahas jauh, kita akan jalan-jalan jauh di zaman sebelum itu, yaitu zaman Nabi Nuh, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan, sekali lagi menyamakan. Kemarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan dirinya dengan Nabi Musa, sekarang beliau menyamakan ahlul baitnya. Yang ini hadis yang terkenal dengan nama hadis Safinah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalu ahli baiti fikum kamathali safinatin Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa." Perumpamaan keluargaku, ahli baiti, seperti bahtera Nuh. Barang siapa yang menaikinya selamat, dan barang siapa yang takhallafa anha, yang berpaling darinya, akan tenggelam. Nah, kita akan jauh berjalan-jalan di zaman Nabi Nuh. Kita akan belajar tentang ideologi lebih penting daripada nasab. Nah, kita belajar dari siapa? Kita belajar dari zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Diceritakan ketika Nabi Allah Nuh sudah menaiki kapalnya beserta para rombongannya, akan tapi putra beliau sendiri yang bernama Kan'an enggan untuk menaiki perahu Nuh, yang mana itu diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur rabbahu. Nuh memanggil Tuhannya. Faqala, Nuh berkata, Rabbi inna bni min ahli. Tuhanku, sungguhnya putraku ini dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Sungguhnya janjimu itu hak, benar. Wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau maha bijaksana. Yang menjadi pembahasan kita adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Nuh di ayat selanjutnya, ayat 46. Qala, Allah Subhanahu wa taala, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik." Sungguhnya dia bukan dari keluargamu, padahal jelas-jelas dia darah daging Nuh. Tapi kata Allah, "Innahu laisa min ahlik." Sungguhnya dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh. Dia adalah amal yang tidak soleh. Nah, ini yang akan kita bahas. Artinya nasab atau keturunan ini tidak menentukan keselamatan kita. Yang menentukan keselamatan kita yaitu persamaan ideologi. Jika kita satu ideologi dengan Nabi, dengan Syajarah Thayyibah, maka kita termasuk dari mereka. Akan tapi jika seandainya kita keturunannya pun, atau kita ini langsung darah dagingnya, tapi kita tidak satu pemikiran, tidak satu ideologi dengan Syajarah Thayyibah, maka seperti halnya surat Hud, innahu laisa min ahlik, kita tidak diakui. Nah, ini yang jadi bahaya. Banyak orang-orang sekarang ini membangga-banggakan nasab. Nah, Habib Fulan lah. Tujuan utamanya, intinya bukan urusan nasab. Jika urusan nasab, Abu Jahal, Abu Lahab lebih dekat daripada kita.
Dia langsung ponakannya Nabi, pamannya Nabi, dia punya ponakan Nabi Muhammad. Nah, langsung lebih dekat daripada kita kalau mau hitung-hitungan dekat-dekatan. Tapi urusannya ini bukan urusan nasab, tapi urusan persamaan ideologi. Orang yang sama ideologi akan selamat, dan orang yang menjauhi ideologi akan tenggelam. Urusannya sepenting itu, sehingga jadi penting pembahasan ini. Manusia bukan keturunan, bukan satu nasab dengan Nabi Muhammad, tapi ada satu orang yang dianggap ahlul bait. Siapa itu? Salman. Sehingga Rasulullah dalam hadisnya berkata apa? Salman minna ahlul bait. Salman dari kami ahlul bait. Kenapa? Padahal tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kerabatan. Salman dari jauh, dari Persia. Kenapa dibilang Salman minna ahlul bait? Kenapa? Karena satu ideologi. Contoh lain, orang yang satu nasab tapi tidak satu ideologi, Kan'an, putra Nuh. Putra Nuh jelas-jelas dia putra Nuh alaihissalam. Tapi karena dia tidak satu ideologi, kata Allah, innahu laisa min ahlik, dia bukan dari keluargamu. Ini merupakan contoh nyata bagi kita. Harusnya kita ini selaraskan dengan mereka, Syajarah Thayyibah, satu ideologi, satu pemikiran dengan mereka, sehingga kita bisa mengikuti mereka dan selamat. Tujuan kita di dunia ini apa? Untuk selamat, nanti di akhirat kita akan mendapat kebahagiaan hakiki. Kan itu tujuan kita. Nah, untuk itu kita harus menyelaraskan ideologi kita dengan Syajarah Thayyibah. Itu pelajaran dari Nabi Allah Nuh. Dan di akhir, di surat Nuh, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, surat Nuh ayat 28, ayat terakhir. Nabi Nuh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah diriku dan ampunilah kedua orang tuaku. Waliman dakhala baiti mu'minan, dan barang siapa yang masuk ke rumahku dalam keadaan mukmin, dia percaya. Nah, ini apa maknanya? Waliman dakhala baiti mu'minan, orang-orang yang masuk ke rumahku dan percaya, iman. Apa ini? Ideologi. Baitu ideologi, baitu iman namanya. Orang-orang yang masuk ke ideologi yang sama dengan Syajarah Thayyibah dan dia beriman, maka kita akan mendapat doa yang diabadikan oleh Allah dalam Quran. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan. Tapi jangan sampai kita sudah tidak iman dan tidak satu ideologi. Kita tidak satu ideologi dengan mereka dan tidak beriman. Mereka ini orang-orang, wah ini bahaya. Mereka, kata Allah, wala tazidiz zalimina illa tabara. Itu dianggap orang-orang zalim. Jadi intinya, jika kita ingin mendapat doa dari Nabi Nuh, yang mana doa itu pasti kabul karena sudah diabadikan dalam Al-Quran, kita harus dakhala baiti Nuh. Maksudnya dakhala baiti Nuh apa? Harus masuk kepada ideologinya dan beriman. Urusan iman ini memang agak berat, karena yang pertama kali disyaratkan dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus iman sama yang gaib. Jadi semua di dunia ini, ada banyak sekali hal di dunia ini yang bisa kita ketahui itu pakai ilmu. Tapi yang tidak bisa kita ketahui cukup pakai iman, cukup percaya saja sudah. Nah, ini kita melalui iman ini kita akan belajar, kita cari adillahnya di dalam Al-Quranil Karim. Nah, maka dari itu pembahasan Syajarah Thayyibah ini menjadi pembahasan yang insya Allah muhim. Karena apa? Akan membahas tentang isyarat-isyarat Al-Quran
yang mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Selama ini kita membaca Al-Quran, tapi kita harus tahu isyaratnya, maksudnya apa, dan kita cari di ayat-ayat lain. Sehingga kita temukan yang namanya Jauhar Quran. Jadikan Al-Quran ini sebagai teman. Jangan jadikan Al-Quran ini jauh dari kita. Artinya apa? Jika kita punya teman, semakin dekat kita dengan teman kita, maka dia akan semakin mencurahkan rahasia-rahasianya. Dia akan curhat istilahnya, memberitahukan, oh anak punya rahasia ini, punya rahasia itu, ya. Itu kalau sudah dekat. Tapi kalau jauh, tidak mungkin dia akan menceritakan tentang rahasia-rahasianya. Begitu juga dengan Al-Quran. Kita harus anggap Al-Quran ini teman kita. Dekatlah dengan Al-Quran, karena jika kita dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan mencurahkan rahasia-rahasianya. Dan rahasia-rahasia Al-Quran ini istimewa. Naam, hadza minni mastata'tu. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Siapa yang disebut dengan ala Ibrahim dalam Al-Quran, dan ini sangat banyak ayat-ayatnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.